Film dibuka dengan seorang polisi bernama Tom Brand yang merasa bosan di tengah malam. Karena gabut, ia keluar rumah dan mendapati 3 pria tengah membobol mobil. Tanpa banyak bicara, Brand mendekati mereka. Melihat sosok Brand yang tampak tenang, ketiganya mengira ia hanyalah pria biasa dan mencoba menyerangnya. Namun, dugaan itu keliru. Brand langsung menghajar mereka habis-habisan. Lalu, menasihati agar lain kali mereka belajar membedakan mana orang biasa dan mana petarung kesungguhan. Keesokan harinya, Brand dipanggil atasannya karena tindak kekerasan yang ia lakukan. Ia diingatkan bahwa sebelumnya pernah menghajar remaja di tempat biliar hingga pingsan, dan kini kembali membuat 3 pria bebak belur. Sang atasan memperingatkan, jika hal serupa terulang lagi, Brand akan dikeluarkan dari kepolisian. Namun bukannya takut, Brand justru membalas menantangnya dan menyebut bahwa caranya itu adalah satu-satunya jalan untuk menegakkan hukum. Ia bahkan mengancam akan melakukan hal lebih buruk lagi bila dipecat. Factor in whether you remain in the force. Says a lot about you. Oh, is that so? Pray tell. Sergeant Brand, sit down. Setelah keluar dari uangan, Brand bertemu Kopral Falls, rekannya yang bergagal dalam latihan kepolisian. Brand menenangkannya dengan berkata bahwa semua orang pernah gagal, apalagi Falls yang baru saja keluar dari masa rehabilitasi, sehingga ia menyuruhnya untuk santai. Tak lama, Falls dipanggil rekannya untuk mengambil minuman di kantin. Tak lama, atasannya menyendir isi koran yang menjelekan namanya. Brand hanya menanggapinya dengan acuh, seolah tak peduli pada opini publik. Offered to carve their name in your face, carrying carpet knives. You don't want to believe what you read in the papers, sir. Tak lama kemudian, Brand menerima kabar duka. Istri dari rekannya, Inspektur Robert, meninggal dunia. Ia pun datang ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa, menemani Robert hingga pemakaman usai. Seusai pemakaman, mereka berdua pergi ke warung jamu dan menghabiskan malam dengan mabuk berat. Sementara itu di isi lain kota, seorang polisi yang sedang berjaga malam tiba-tiba ditembak mati oleh pria misterius berhoodie. Dia langsung kabur setelah melakukan aksinya. Kematian polisi itu membuat publik geger. Kelebih korban yang bernama Sandra ternyata adalah teman lama Falls semasa di akademi polisi. Karena peristiwa ini mencurigakan, Ben pun mulai bergerak menyidikinya. What's selling the chief inspector? This white bastard. Keesokan harinya, kantor kepolisian kedatangan perwira baru bernama Porter Nash. Di hari pertamanya ia sudah jadi bahan ejekan karena rumor kelainan keseksualnya yang suka sesama jenis. Dalam rapat resmi, kepala polisi memperkenalkan Nash sebagai inspektur baru, menggantikan Robert yang tengah cuti panjang. Ia berharap Nash dapat memperbaiki citra kepolisian yang sedang kacau karena meningkatnya kriminalitas. Southeast Division, already the focus of a media circus. His wife, Chief Inspector Roberts, is on extension. Comes to us from the prestigious West London. Sementara itu, Falls ditetangi metal adiknya yang mengadu karena dapat masalah karena gengnya melukai seorang. Ia mencoba meminta perlindungan hukum kepadanya yang merupakan seorang polisi. Mau tak mau, Falls pun berusaha membantunya dengan syarat ia harus keluar dari gengnya dan tobat. Now you go home and you wait till you hear from me. You and Bowles reckon Vauxhall, yeah? What, looking for a madness? Yeah. In fact, I'll come round your yard, I'll nick you myself. Keesokan harinya, Falls langsung menemui Brand untuk meminta bantuannya. Namun karena sibuk, ia pun menyalankan Falls menemui temannya yang bernama Craig Stokers. I need a favor. Lay back.
Sure, a snitch in Brixton. He'll be on out. No, nothing like that. He's a kid. Now you owe me one. Sementara itu, seorang jurnalis bernama Dunlop mendapat telepon dari pria misterius yang mengaku telah membunuh para polisi, yang meminta uang besar sebagai imbalan jika Dunlop ingin tahu identitasnya ke menjadikannya sebagai jurnalis viral. Namun ternyata pelaku pembunuhan itu adalah dirinya sendiri. I detest sarcasm. Reporting from inside the police killings. Maybe I'll start a journalist when I'm finished my cop quote. Hari itu juga, ia kembali membunuh seorang polisi yang sedang bertugas menunggu emak-emak sen kiri belok kanan untuk ditilang. Di waktu yang sama, Nas mulai berbincang dengan Brand, membahas reputasi buruknya di sebuah angkringan. Nas ingin Brand lebih terbuka dan memperbaiki perilakunya. Tetapi Brand justru ingin membahas soal pembunuh misterius yang sedang meneror polisi. Nas mencoba tetap fokus pada kelakuan Brand. Namun, Brand malah mengoloknya karena terus mengikutinya hingga ke toilet hanya demi mencari tahu kebiasaannya, lalu pergi. That's paperwork for me. I meant between us. Not unless you follow me into public toilets. Mereka berdua pun akhirnya mencoba memecahkan kasus ini dengan cara masing-masing. Brand lalu mendatangi informan bernama Rednor yang diduga mengetahui siapa pembunuh para polisi. Tetapi sebelum membuka mulut, Rednor meminta bayaran karena informasi itu dianggap sangat mahal. Karena tak sabar dengan kelakuannya, Brand pun langsung mencubitnya keras-keras sampai Rednor menjerit kesakitan. Dan akhirnya mengaku bahwa bos Jim dipecok pernah membakar seekor anjing. Ia menyarankan Brand untuk mengeceknya di YouTube karena ia yakin Jimlah pelakunya. Tanpa pikir panjang, Brand pun segera menuju ke tempat Jim milik Jim. Wouldn't every wanker who said that would be able to harass his suspects? Does this bloke get to peek up Jim? Fucking me. Sementara itu, Nas masih kesulitan melacak ciri pelaku lewat rekaman CCTV sebab sang pembunuh selalu menutupi wajah dan tampak sudah hafal posisi kamera di setiap lokasi aksinya. It's no accident. He knows where the cameras are. Well, there must be more. Keep looking. Di malam harinya saat sedang santai di rumah, Brand tiba-tiba datang ke rumahnya. Dengan santai, ia minta minum, lalu duduk tanpa maksud jelas. Ketika Nas bertanya, Brand menjawab bahwa ia sedang butuh teman bicara dan tak bisa mengontrol dirinya sendiri. Nas pun menjawab jika Brand sedang terkena burnout atau kekean pikiran. Nas pun bercerita tentang masa lalunya yang juga pernah burnout seperti dirinya. Ia menceritakan kasus pedofil yang dulu ditanganinya. Pelakunya adalah seorang pria yang memancing anak-anak masuk ke mobilnya. Pelakunya sudah ia temukan, namun tidak bisa menangkapnya karena semua korban trauma untuk menceritakannya. Di kantornya, Nas malah dilecehkan oleh rekan-rekan kerjaannya sendiri yang menyamakannya dengan sang pelaku. Ia dilempari peju ke dalam loker pribadinya. Karena kesal dan merasa dilecehkan, pada suatu malam, Nas pun menghampiri pedofil itu dan menghajarnya dengan tongkat bisbal hingga sekarat. Namun sejak itu, ia malah dipindah tugaskan dan tak pernah kembali ke lapangan. Saat ia tengah bercerita, Brand ternyata tertutup pulas, membuat Nas hanya bisa menghela nafas dan membiarkannya beristirahat. Keesokan paginya, Brand terbangun dalam kebingungan dan buru-buru menegaskan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa semalam. Nas menanggapinya dengan tenang, lalu mereka pun sarapan bersama dan sepakat untuk bekerja sama mencari pelaku pembunuhan para polisi. Brand pun mengaku sudah punya petunjuk. So is Wally Wax. Being a good cop. I meant that. Replace me. Di isi lain, Robert yang mulai move on dari kematian istrinya mencoba kembali ke kantor. Namun ia justru diberitahu bahwa posisinya telah digantikan oleh spektur lain
dan kini hanya boleh bekerja di administrasi. How would you feel about early retirement? Losing a wife, it's not easy. In an office. I just want to work. Go solve some crimes. Sementara itu, Ben dan Nas mulai melakukan tugas bersama. Mereka menuju apartemen milik Barry Wise. Mereka menggeledah seluruh ruangan, tetapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Barry dengan santai bahkan membantu mereka mencari barang bukti. Ketika ditanya apakah dia yang membakar anjing dan mengunggahnya ke YouTube, Barry tertawa dan mengaku bahwa dialah pemilik akun itu, meski ia berdalih dirinya pencinta hewan. Nas kemudian bertanya soal pembunuhan para polisi, dan disitulah Ben tersadar jika Barry ternyata orang yang dulu pernah ia hajar hingga pingsan di bar biliar. Tak ingin gegabah, Ben akhirnya minta Nas untuk terus mengawasinya. Setelah mereka pergi, Barry mulai bersiap keluar apartemen untuk mencari target barunya. Dari kejauhan, Rednor memperhatikan gerak mereka. Robert yang tak memasalahkan posisinya digantikan memutuskan pulang ke apartemen. Namun, tanpa ia sadari, Barry diam-diam telah mengejarnya. Sesambil di kamar, Robert mendengarkan ketukan pintu seorang pria yang mengaku sebagai pengantar paket. Begitu pintu dibuka, Barry langsung menerongkan senjata dan terjadilah perkelahian sengit. Namun karena gagal menembak, Barry pun menghajar Robert hingga wajahnya hancur dan akhirnya tewas. Setelah itu, Barry dengan tenang membersihkan diri, menonton televisi cendak, lalu membakar apartemen tersebut sebelum meninggalkan lokasi. Ia kemudian menuju ke parkiran dan menyimpan sejumlah alat di bagasi mobil rusak, lalu pergi begitu saja. Namun tak berisangka, Rednor yang sejak tadi membuntutinya langsung memeriksa barang bukti yang disimpan di mobil itu. Tak lama kemudian, Dunlop kembali mendapat telepon dari Barry. Barry mengaku sebagai pelaku pembunuhan perantai dan ingin dikenal dengan nama Blitz. Setelah menutup telepon, Dunlop justru menerima panggilan lain dari Rednor yang mengaku tahu orientasi pembunuh. Namun, ia meminta imbalan sebesar 50.000 pound sterling sebelum membocorkan nama tersebut. Di isi lain, Nas dan Ben meneliti barang bukti kematian Robert. Sayangnya, sidik jari hilang akibat kebakaran. Untungnya, Brent membawanya pada satu petunjuk, yaitu tempat gym yang pernah ia datangi sebelumnya. Ia segera minta data lengkap anggota gym itu. Dan satu-satunya nama yang mencurigakan hanyalah Barry. Sementara itu, Falls menemui Stokers, teknitip yang disebut Brent di sebuah warteg. Ia berusaha menegosiasikan kasus yang menjat adiknya, Metal. Dan dengan mudah, Stokers pun setuju membantu dengan satu syarat. Falls harus menemani dia And I try and look out for him. Meet me for a drink tonight. Underneath all that, you know, he's just... Di tempat lain, Dunlop menyetujui transaksi dengan Radnor. Mereka bertemu dan Radnor menunjukkan barang bukti dari mobil rusak. Ia kemudian meminta Dunlop memperhatikan uangnya terlebih dahulu. Namun ketika mereka berdua meninggalkan tempat itu untuk menghitung uang, Barry tiba-tiba muncul dan mengambil kembali barang bukti tersebut. Radnor kemudian ke toilet untuk menghitung uangnya, sedang Dunlop menunggu di kafe. Tak lama, Barry menghampirinya di toilet menanyai dari mana Radnor tahu namanya. Radnor menjawab bahwa ia mendapat informasi itu dari Jim Pecak. Mendengar itu, Barry pun langsung menyeretnya ke dalam toilet dan membunuhnya tanpa ampun. Kematian Radnor tentu saja membuat Dunlop ikut persilat sebagai saksi. Nas dan Brent pun menginterogasinya,
Dunlop menjelaskan bahwa ia hanya berusaha mencari tahu pelaku sebenarnya. Namun semuanya berakhir kacau. Can I remind you that people are being killed here, The mister? man behind the bar says you was with him in that toilet for a good 10 minutes. Good car park. It's a black Jaguar, Bay 23. Had you down as a Cutler George Michael fan? Di isi lain, Pulse yang baru saja menghabiskan malam bersama Stokers berpapitan untuk pulang. Tanpa mereka sadari, Blitz sudah mengintai. Tak lama, Pulse pun tiba di rumah dan hendak masuk. Namun Barry tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Metal mencoba menolong, tapi justru menjadi korban. Barry membunuhnya secara kutal dengan menginjak lehernya hingga patah. Setelah itu, Barry pergi meninggalkan mereka begitu saja. Mendengar kabar tersebut, Craig langsung bergegas ke rumah Valls. Namun Brian menenangkannya dengan mengatakan bahwa Valls selamat, hanya adiknya yang tewas. Kekajaman Blitz kali ini sudah di luar batas. Drain pun benar-benar murka dan bersumpah akan menangkapnya. Kid jumped in, hoodie. Got his ticket punched. Big and white. Big and white. Keesokan harinya, Brandana sepakat menyiarkan wajah Barry Weiss ke media sebagai buronan utama kasus pembunuhan polisi. Tim pun segera bergerak memburu Barry yang duga bersembunyi di sebuah hotel. Saat penggerbekan berlangsung, Barry berusaha kabur dan sempat menghajar salah satu petugas. Penghajaran pun terjadi hingga ke rel kereta. Rel kereta. Tak lama, Brand akhirnya berhasil menemukan Barry. Namun sebelum Brand sempat menghajarnya, Barry justru menyerahkan diri dengan tenang agar tidak dihajar. Dalam proses pemeriksaan, Barry bersikap santai dan hanya meminta sandwich serta pengacara. Nas mengilai Barry begitu licik karena mampu menghapus seluruh bukti, termasuk jejak pada kasus pembunuhan Robert, membuat polisi kesulitan menjeratnya. Tak lama, Brand masuk ke ruang interogasi sendirian dan mencoba menekan Barry agar mengaku. Ia mengingatkan Barry bahwa di penjara akan lebih aman, karena jika ia bebas, Brand sendirilah yang akan menghajarnya. Namun Barry malah mengejek, menanyakan apakah rekan-rekan polisi Brand benar-benar berharga. Mendengar itu, Brand pun hanya membalas bahwa insiden di bar dulu sudah ia lupakan, mengandalkan Barry hanyalah orang tak berguna yang tak layak diperjuangkan. Ucapan itu tentu saja membuat Barry marah. Sementara itu, Pulse yang terpukul atas kematian Metal kembali terjerumus ke lingkaran gelap. Ia menggelar pesta narkoboy di rumahnya hingga Brand dan Craig datang menolong. Valls yang histeris akhirnya berhasil ditenangkan. Lalu setelah itu, ia menciptakan kesedihannya. Ia mengaku Metal bukan adik adunya, melainkan satu-satunya orang yang peduli dan merawatnya saat ia menjalani rehabilitas narkoba. Metal sudah dianggap seperti keluarga dan kehilangannya membuat Valls benar-benar hancur. Ia bertanya apakah Barry benar-benar akan dipenjara, dan Brand berjanji akan membalaskan dendam mereka. Mereka. Yeah, but really, I'm just a junkie playing at being a cop. I'm messed up, aren't I? Kesukaan harinya, Barry resmi ditahan atas tuduhan pembunuhan rantai terhadap para polisi. Namun terlambat kemudian, pengacaranya berhasil membuktikan tuduhan itu tak cukup kuat. Barry pun bebas, keluar dari sel dengan senyum puas. I guess I'll see you another day. Don't worry, we're having him tailed round the clock. Pada hari itu juga upacara pemakaman Robert digelar. Seluruh jajaran polisi hadir, termasuk Brand. Tanpa ada yang menyadari, Barry menyamar sebagai polisi dan ikut hadir di sana, menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam kepada Brand. Namun saat acara belum selesai, Brand malah mundur pelan-pelan pergi,
dan Barry pun terus memututi Brent kemanapun ia pergi. Hinggarnya, di atas sebuah atap gedung, Barry muncul kembali dan menodongkan senjata, memintakan Brent tiarap karena ia ingin menembaknya. Namun saat Brent menoleh, ternyata yang ia bidik adalah Nas. Seketika Brent pun muncul dari belakang dan langsung menghajarnya tanpa ampun. Kali ini Nas tak lagi menahan Brent untuk menghabisinya. Meski wajahnya remuk, Barry masih sempat senyum sombong dan menantang Brent, yakin bahwa Brent tak punya bukti untuk menjeratnya. Tapi tanpa banyak kata, Brent pun mengakhiri semuanya dengan satu tembakan di kelapa, hingga Barry tewas seketika dan kisah pun berakhir di sana.